Nah, lanjut ke penyediaan air pendingin ya, cooling water bahasa Bugisnya ya. Ya, jadi kita akan bahas tentang bagaimana definisinya, standar cooling water seperti apa, komponen itu cooling water apa saja, faktor pemilihan untuk sistem pendingin bagaimana, prinsip kerjanya bagaimana, klasifikasi dari cooling tower, desainnya bagaimana, maintenance-nya, dan kita simpulkan nantinya. Yang namanya cooling tower berarti suatu peralatan yang digunakan untuk menurunkan suhu aliran air. Jadi ada aliran air yang mau diturunkan suhunya. Nah, dengan cara memindahkan panas, kita pindahkan panasnya itu air ke udara. Nah, itu namanya sistem pendingin ini ya. Keuntungannya ya, penyimpanan air yang lebih lama dengan perlindungan yang lebih baik dari kontaminasi bakteri Legionella. Efisiensi biaya oleh karena pengurangan persyaratan pembersihan sebuah cooling tower, mereduksi chemical cost seiring siklus berkonsen tinggi. Ini kalau kita mau gunakan air tadi itu sebagai air pendingin, kalau dalam proses itu masih ada di antara ini kan, setelah dapat tadi itu air setengah jadi apa istilahnya, air umpan lah, air tercerah itu air umpan yang digunakan untuk air proses dan air pendingin. Nah, air umpan itu kita analisa dulu. Jadi ada memang salah satu petugasnya teknik kimia itu periksa itu air umpan. Kalau air umpannya memenuhi ini baru bisa dialirkan ke air pendingin. Kalau tidak, treatment dulu. Nah, seperti itu gambarannya toh. Nah, biasanya pada umumnya air pendingin memiliki alat di mana dalam prosesnya itu dia parameternya yang dilihat itu jangan sampai melebihi dari parameter standar ini. CA, MG, ini kesadahan tapi ada kesadahan sebagai CA, ada juga kesadahan sebagai MG. Makanya itu kalau di sini dibilang hardness keras, ya memang kadang dibilang juga air keras. Cuma kalau bahasa Indonesia sudah menganggap itu air keras adalah asam sulfat dan sebagainya, makanya dia tidak menggunakan kata keras, tapi bahasa Inggris tetap dia hardness. Tapi kalau kita air sada. Istilah bahasa Indonesia, karena air keras sudah diambil istilahnya oleh asam-asam yang berbahaya itu tadi. Jadi di sana masih tetap menggunakan kata hardness, ada sebagai CA, ada sebagai MG. Itu ada standarnya, silikanya, pH-nya, silikanya, total padatan yang terlarut. Komponennya ya tentu ada rangkanya dan wadah besar ini. Kalau biasa lihat bentuk yang seperti ini tadi itu biasanya cooling tower itu. Tadi gambarnya ini yang seperti ini itu cooling tower. Ada rangka dan wadah tentunya, ada bahan-bahan pengisinya. Jadi dia dikatakan film bahan pengisi. Kenapa mesti ada bahan pengisi? Ya karena kan dia sistemnya adalah, jadi ini dulu bagian-bagiannya, ada kolam air dinginnya, ada drift eliminatornya, ada saluran udara masuk, dan ada louvers. Jadi maksudnya ini kalau kita lihat ini kan, ini air inlet. Tapi biasa kalau ini materi saya share, banyak yang bilang ini air masuk, beda. Ini air masuk, baru air outlet itu air keluar, TI. Maksudnya air itu udara ya. Jadi udara itu masuk dari tempat sini juga. Lihat dulu gambarnya. Kalau gambar itu berbahasa Inggris, berarti air yang dimasuk adalah udara. Banyak begitu pas dikasih ini kuis bilang ini Pak tulisan air. Oh iya deh. Tapi kan yang lain berbahasa Inggris, berarti ini masuknya udara ya. Udara masuk lewat bawah. Kemudian airnya masuk di distribution system. Maksudnya apa? Ya airnya kan kita mau sebar. Jadi air dari atas kan air sifatnya turun. Kalau udara kan justru bisa jadi semprot dari bawah ke atas Jadi ini air panas misalnya. Air panas, air yang suhunya lebih tinggi masuk ke distribution system.
Biasanya distribution system misalnya spray, jadi masuk dulu ke pipa distribusi, baru spray ki supaya menyebar itu air, baru sambil masuk terus itu udara dari bawah, dialirkan terus udara dari bawah. Nah, sambil ini air panas masuk. Nah, untuk memaksimalkan kontak dan untuk memaksimalkan waktu kontak ada film. Film. Kalau tidak ada ini film, langsung itu turun, berarti kontaknya rendah. Jadi distribution system itu untuk memaksimalkan luas permukaan kontak, karena kan di spray itu didistribusi. Bagaimana caranya itu air panas itu tersebar secara merata, tidak menggumpal. Nah, itu untuk memaksimalkan luas permukaan kontak. Sedangkan film fungsinya untuk memperlama atau memperbesar waktu kontak. Masa langsung turun, belum sempat dingin, mau disirkulasi lagi, lebih baik kita ya kalau bisa diperibet, kadang mesti dipermudah. Nah, ini prinsipnya ini film ini, dia mau kasih ribet ini air turun, karena dia prinsipnya harus kalau bisa dipersulit turun, kenapa mesti dipermudah turun gitu. Dia harus persulit dia turun. Kok kasih berputar-putar, banyak isian film, jadinya dia putar-putar lama sekali di dalam. Nah, sehingga air terus, waktu kontak dengan udaranya tadi itu yang mengalir terus itu semakin lama. Nah, seperti itu. Ada kolam air dinginnya ditampung ini ada fannya pengisapnya nanti, kemudian udara keluar kemana udaranya keluar? Ke atas. Makanya ini kelihatan hawa-hawa kayak begini. Ini maksudnya itu panas, dari air panas itu kemudian ada udara, bawa itu panasnya keluar, makanya ada muncul yang seperti ini. Itu tanda bahwa ini sedang bekerja kalau ada sebegininya itu. Bisa dibayangkan bagaimana prosesnya? Ya. Di sini ada drift eliminator ya. Kadang itu air, ada juga yang ikut, kan air harapannya turun ke bawah. Cuma kalau terlalu kencang ini udara, biasanya ada yang air ikut ke atas. Kalau tidak ada ini, harusnya ada ini penyaring di atas supaya kalau ada pun air ke atas, kayak saring itu jadinya menetes kembali gitu. Jadi itu drift eliminatornya. Ya, jangan sampai tidak ada itu ya, air juga keluar begitu. Maksudnya air yang terspray ke atas kita tidak mau ada spray ke atas ini. Nah, kalau terspray ke atas bakalan turun lagi, rusak ini kipas dan sebagainya. Seperti itu. Jadi air masuk dari sini, air panasnya terus terdistribusi di spray ini. Berputar-putar di sini semakin lama, baru ini kena udara yang terus-menerus mengalir. Panasnya air itu kan udara itu dingin dibanding air panas itu, terserap panasnya ke udara. Jadi ada ini proses transfer panas dari air ke udara. Panas di udara itu karena udara menjadi panas, lepas muncullah seperti ini. Ini masuk udara dingin, keluar udara panas. Air malah kebalikannya, masuk air panas, keluar air dingin. Nah, seperti itu. Faktor-faktor pemilihan sistem pendingin. Jadi kalau kita mau pilih itu sistem pendingin, kita lihat bagaimana ketersediaannya dan kesinambungannya. Kemudian apakah mudah dioperasikan? Kemudian bagaimana pemeliharaannya? Kemudian faktornya lagi, biaya investasinya mahal tidak itu? Kalau sama aja fungsinya, baru kita tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi, kita bisa memilih yang lebih murah biaya investasinya. Biaya operasionalnya ya kadang itu mahal di alat, tetapi dia ternyata memiliki biaya operasional yang rendah. Jadi kita pilih di sini yang mana yang sesuai begitu. Dampak lingkungannya.
Nah, seperti itu. Kan ada istilahnya polusi panas. Nah, prinsip dasarnya tadi, jadi udara ya, ingat Ki, apa ini? Udara ya, campuran udara masuk lewat bawah. Kemudian ada kipas untuk mengisap itu udara yang ada di sini, supaya bawa keluar. Jadi dia kayak semacam exhaust, makanya WC yang tertutup harus ada exhaustnya, karena kalau tidak, bau dulu kan WC ada ventilasinya, tapi kalau sekarang tidak ada ventilasinya, sekarang pakai exhaust. Kalau tidak ada itu ya jangan ditutup pintunya, dibuka supaya keluar baunya, disebar. Karena kalau masuk tidak bisa gitu masuk. Nah, itu semacam seperti itu. Jadi exhaust ya, kipas untuk mengisap ya udara yang dari, karena kan terhimpun di sini udara panasnya, dia isap keluar ke atas itu. Ada masuk air yang panas, kemudian kita melalui distribusi sehingga tersebar masuk. Di sini ada film ya, film harus, kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah ini. Nah, jadinya dia semakin lama waktu kontak antara udara dengan air, baru turun air dingin, karena panasnya itu sudah tertransfer ke udara, panas gitu. Ya, kalau kelihatan suhunya, ini suhunya dingin, ini suhunya panas, ini menjadi dingin. Di sini yang dingin, pas yang keluar itu agak panas. Jadi ada proses perpindahan panas antara udara dengan air itu dia ya. Jadi air panas yang keluar dari area proses, misalnya air dialirkan ke bagian atas cooling tower, kemudian dijatuhkan ke bawah dan akan kontak dengan aliran udara. Penguapan lepas panas laten, air dingin ditampung dalam basin. Air dingin digunakan untuk proses di pabrik yang dikirim menggunakan pompa sirkulasi cooling tower. Nah, pada proses pendinginan di cooling tower, sebagian air akan menguap dengan mengambil panas laten. Ya, karena panas ya sebagian akan menguap Oleh karena itu harus ditambahkan air make up tambahan ya, dari water treatment plant. Ya. Cooling water itu ada yang wet cooling water, ada yang dry cooling water. Yang wet berarti ini kata kuncinya apa ini? Basah. Ini ya. Kalau kondensor yang didinginkan menggunakan air dan disirkulasi, jadi kalau kondensor itu dari air, oleh karena ada kontak langsung antara air dan udara, perpindahan kalau dikendalikan oleh temperatur wet bulb, sehingga aliran sirkulasi air mengalami evaporasi menuju udara bebas atmosfer. Tapi kalau dia menggunakan coolant yang bukan air ya, menjadi jaringan pipa tanpa kontak langsung dengan air maupun udara, perpindahan kalau didasari oleh temperatur dari bulb udara dan sifat transfer thermal dari material pipa kehilangan air untuk dari cooling tower lebih sedikit dibanding wet cooling. Kebanyakan sih pakai ini karena gampang cari airnya dan efisiensinya biasanya lebih besar. Nah, klasifikasi ada yang pengeluaran secara natural menggunakan cerobong yang sangat besar, tinggi 500 kaki dan diameter 400 kaki pada dasarnya. Artinya kalau itu tadi kan dilengkapi dengan fan. Kalau dia tidak dilengkapi dengan alat bantu untuk keluar, kan secara natural kan keluar sendiri gitu. Jadi itu namanya natural draft. Tapi kalau dia menggunakan fan, berarti bukan yang natural. Kalau natural berarti tidak dilengkapi dengan fan atau alat bantu untuk mendorong udaranya keluar. Cooling tower jenis ini memiliki keuntungan ya hemat listrik karena tidak pakai kipas, ramah lingkungan, keselamatan operasi, ada resirkulasi seperti bulu-bulu ditolak pada tingkat tinggi. Ya. Kalau yang ini yang natural ya.
Ada pengeluaran secara mekanik, berarti memanfaatkan satu atau lebih fan blower tergantung kebutuhan untuk memindahkan udara keluar melalui air sirkulasi. Jadi intinya yang tadi natural tanpa fan atau tidak dilengkapi dengan fan. Kalau yang mechanical draft atau pengeluaran secara mekanik berarti dia memanfaatkan fan blower. Ya, kalau kita kasih hal itu tentu berisik dan sebagainya. Pengoperasiannya mahal karena butuh energi. Nah, klasifikasi cooling tower ada yang sistemnya seperti tadi ini. Jadi udara masuk, air masuk di sini, kemudian menyebar ini kena barumi, turun menjadi air dingin. Nah, di sini udaranya masuk, kemudian keluar di sini. Kalau ini ya udara masuk di sini, jadi dia dari kiri kanan ya dia punya, jadi dia sebar di sini airnya ya, kemudian nanti kontak dengan udara, nanti turun airnya, air dinginnya. Nah, udara masuk ke sini, nah, keluar ke sini. Ini ciri-ciri berbagai jenis menara pendingin yang tadi itu ada keuntungan kerugiannya, yang bagaimana yang force draft, bagaimana induct draft. Ya, force draft itu seperti ini ya. Fan memberikan gaya dorong ke udara pada kecepatan horizontal yang rendah secara vertikal melawan aliran air ke bawah yang terjadi pada sisi fan. Jadi masuk ke sini udara masuk ke sini, kemudian nanti keluar ke sini, kiri kanan juga ya. Nah, basin masuk, kemudian keluar ke bawah, wood basin. Air yang tergabung dengan udara dipindahkan oleh drift eliminator. Ya, kadang kan ada air itu ikut di udara, tapi karena adanya ini drift eliminator di sini, makanya dia air yang tergabung tersebut dipindahkan drift eliminator untuk kembali ke jalur yang sebenarnya, ke jalur air ya, yang terletak pada bagian atas tower ini ya, di sini. Kemudian fan mengendalikan udara kering, mereduksi erosi dan problem kondensasi air dengan baik. Di sini fannya ya. Nah, fannya di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kalau tadi force, ini yang induknya. Jadi kita cari perbedaannya. Jadi satu atau lebih fan diletakkan pada bagian atas. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara kedua ini adalah satu mendorong udara, satu mengisap udara. Jadi ini force mendorong, ini induk mengisap, seperti itu. Prinsip kerjanya seperti itu. Biasanya kalau kita lihat untuk membedakannya, ya kalau dia hanya lurus seperti ini, berarti biasanya itu dia di bawah. Tapi kalau ada tempat fannya kayak begini, biasanya itu dia di atas. Berarti dia masuk ke induk draft cooling towers. Nah, masing-masing ada kelebihan kekurangannya di sini tadi kan. Ada yang force, ada yang induk. Jadi menara pendingin dengan force draft, udara dihembuskan ke menara oleh sebuah fan yang terletak pada saluran udara masuk. Kalau menara pendingin induk draft, seperti ini, masing-masing ada keuntungan kerugiannya. Kalau yang menggunakan fan dari bawah cocok untuk
membentuk resistensi udara yang tinggi karena adanya fan dengan blower sentrifugal. Biasanya otomatis tidak berisik kalau dia di bawah. Ya, bandingkan pengisapan kipas angin dengan itu kan lebih berisik itu kan. Lebih sedikit sirkulasi daripada menara. Hanya saja kalau masalah sirkulasi lebih menang ini yang force draft. Kalau yang induk itu lebih sedikit sirkulasi daripada menara yang force draft. Jadi sirkulasi itu artinya itu udaranya lebih banyak yang force daripada yang induk, karena dia betul-betul ya bandingkan kipas dengan ini. Kalau kipas kan betul-betul dirasa betul itu udaranya nah itu lebih banyak yang force draft daripada yang induk. Kerugiannya kalau yang force draft resirkulasi karena kecepatan udara masuk yang tinggi menempatkan menara di ruang gabung. Kalau yang induk draft, fan dan mekanisme penggerak motor dibutuhkan yang tahan cuaca terhadap embun korosi sebab mereka berada pada jalur udara keluar yang lembab. Iya, artinya karena ini ditempatkan di atas, jangan sampai dia mudah ini. Berarti harus dari bahan yang betul-betul tahan terhadap ini embun dan korosi, karena ada di jalur udara yang kalau di setelahnya kan lembab, kalau yang masuk tadi kan masih kering, kalau di setelahnya kan sudah kontaminasi dengan air tadi, jadinya panas makanya dia sudah lembab juga karena sudah kontaminasi dengan air. Sebagian air ikut campur terhadap udara, jadinya kipasnya lebih rentan mengalami korosi, embun dan korosi. Seperti itu. Bisa dapat gambaran untuk itu keduanya? Ya, jadi yang force dengan itu. Ya, ada juga counterflow, ada crossflow. Counterflow itu maksudnya udara masuk di sini, kemudian air masuk, kemudian melewati distribution system, kayak spray baru ini ada film, dia menghambat aliran ini untuk segera turun. Ada udara masuk, ada udara keluar. Kalaupun ini ada cairan ikut keluar, maka drift eliminator akan membawanya ikut ke jalur yang sebenarnya, gabung ke distribution system. Atau bisa jadi juga dia dipisahkan saja, tapi kebanyakan dia dia ambil atau dia spray kembali ke sini, dia ikut spray. Ada yang mengembalikan ke sini, ada yang dia buat sistem baru, dia spray kembali ikut, ada yang spray baru ini. Nah, seperti itu. Kalau yang ini udara masuk, air masuk di sini. Di sini juga bagi dua, jadi dia melewati ini, jadi dari samping ya. Kalau ini kan air, udara, begini dia Kalau yang ini berarti ini air, ini udara. Jadi ini udara, ini aliran udaranya, ini aliran udaranya. Seperti itu. Itu yang membedakan antara counterflow dengan crossflow. Ada juga yang bentuk venturi. Jadi tipe cooling tower berikutnya ada yang istilahnya venturi. Tower terdiri dari sebuah chamber berbentuk venturi, sebuah spray. Jadi ada udara, kemudian ada nozzle. Jadi spraynya itu, jadi dia masuknya dari samping. Kalau tadi kan dari ini dari atas, semua dari atas. Kalau ini dari samping, jadi samping baru spray. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti jadi di sini dia spray bersamaan jalur masuknya. Di situ masuk air, di situ juga masuk udara. Cuma nanti dia terpisah, udara bakalan bisa lolos di sini. Jadi ada semacam bahan yang bisa memisahkan antara
air dengan udara. Udara bisa terfilterisasi ke sini, sedangkan air bakalan tertahan di eliminatornya sehingga turun menjadi air dingin. Itu untuk Venturi. Nah, tidak berisik karena tidak perlu fan ini. Nah, seperti itu. Maintenance yang tidak sulit dibanding yang kedua ini tadi ini dan ini. Maintenance-nya tidak terlalu sulit. Kebutuhan koneksi elektrik, starter dan lain itu bisa dieliminasi. Operasi tidak berisik oleh karena tidak adanya komponen yang bergerak dan berpindah dan menimbulkan getaran dan bunyi. Itu untuk Venturi Tower. Kalau secara menurut material, ada yang fiberglass, ada yang logam, ada yang polyethylene. Kalau dari selnya ada single cell, double cell, ada multiple cell. Ya. Jadi ada yang berbeda hanya kepada jumlah selnya, ada yang material konstruksinya atau bahan konstruksinya. Ya, tergantung dari ini ya. Pertimbangan desain, simple dan praktis. Sebaiknya jaringan pipa yang berlebihan dikurangi. Yang terlalu berlebihan jaringan pipanya dapat mudah mengakses seluruh bagian dari sistem untuk kegiatan inspeksi, sampling, cleaning, dan desinfeksi. Kalau ingin membuat dia terdesain dengan efisien, berarti sistem distribusi airnya harus memungkinkan bagaimana penyemprotan airnya, kemudian pengeliminasi penyimpangan yang efektif, dan perlindungan daerah di atas wadah cooling tower untuk mengurangi efek ini ya. Bagaimana dia mengurangi transparansi dan kemampuan tembus cahaya. Pada desain cooling tower perlu diperhatikan fungsi kegunaannya, jangkauan pendinginannya, pendekatan temperatur, laju aliran massa, kecepatan udara, sama ketinggian dari tower tersebut. Kemudian karakteristiknya yang perlu diperhatikan dalam mendesain cooling tower, bagaimana kipasnya, bagaimana pompanya, bagaimana umpannya ya, make up water itu air umpan, bagaimana foggingnya, bagaimana pemisahnya antara air yang ikut nanti ke udara, drift eliminator. Ini bisa masuk di perancangan pabrik. Jadi nanti ada jumlah air yang harus diinginkan berapa, sama dengan jumlah air pendingin. Sekian. Digunakan udara sebagai pendingin sebagai relative humidity 80%. Misalnya diketahui bahwa suhu air masuk sekian, suhu air keluar, cooling range itu 15 derajat Celcius. Satu, kedua tadi 15 derajat Celcius. Berarti konsentrasi air 2 galon dalam 1 menit feet persegi. Dapat nanti luas menara sama dengan laju alirnya per konsentrasi airnya. Dapat nih luas menaranya berapa? Lebar menara tadi ini 1,386. Laju alirnya per konsentrasi airnya ya, CW-nya, concentration water, CW, concentration water dibagi dapat ini dimensinya. Sehingga diperoleh dari luas menara, kan kita sudah bisa tahu lebar menara. Jadi dimensi itu misalnya kita mau panjang dibanding lebar itu sama dengan 2. Berarti panjangnya 2, lebarnya 1. Karena kan P per L 2. Biasanya itu cooling tower didesain seperti ini, P per L 2. Yang misalnya tipe seperti itu. Sehingga berapa nih panjang lebarnya ya? Dari luas pasti kita bisa tahu tadi. Dapat luas menaranya ini 6,7669 meter persegi. Masuk lebar menara, panjang menara sekian.
Misalnya kita mau holding time itu setengah jam, volume jumlah air sama holding time tinggi, masukkan angka itu tadi, baru sampai ke menghitung daya motor penggerak. Luas cooling tower tadi dikalikan dengan ini ya, dari biasa dilihat buku PER ini di perpustakaan ya, buku PER itu ada di perpustakaan kimia itu ada ketentuannya bahwa fan dari HP itu ya itu 0,031 ampere per feet persegi. Kita dikalikan mi tadi hasil perhitungan tak, dapat mi efisiensi fan 75%, sehingga diketahui energi yang dibutuhkan untuk kipas pada cooling tower saya sebanyak 3 HP gitu. Efisiensi motor dipilih 80%. Ya jangan dikasih pas, kasih lebih. Biasanya itu di buku dia maunya 80%, berarti lebihkan kita 3,5481 HP. Dapat nih tenaga motor yang dibutuhkan. Kebutuhan zat aditif juga dia misalnya mau 0,05%, saya kalikan. Berapa kebutuhan mekapoternya? Dapat bagian nikah perancangan pabrik. Iya ada nih. Oh iya. Iya. Masuk ini materi seperti ini. Perancangan tangki. Oh iya. Motif. Ya jadi begitu maintenance-nya. Jadi maintenance-nya kita lumasi motor van-nya setiap 3 bulan. Tadi siapa? Pertanyaan siapa? Andi Adim. Ya, jadi untuk maintenance-nya itu biasanya kita lumasi motor van-nya setiap 3 bulan atau sesuai spesifikasi manufaktur. Ya, jadi kadang itu alat ada memang vendor, di mana vendor itu dia memiliki sendiri aturan untuk ini perawatan. Ada juga yang kita rakit sendiri, motornya tersendiri dan sebagainya. Kita lihat nih masing-masing spesifikasinya itu kapan mesti ada penggerak van-nya, katupnya, bautnya, bersihkan ulang cat permukaan logam yang mudah berkarat supaya dia kontaknya bukan dengan logam tapi dengan catnya itu, mengurangi efek korosi. Bersihkan van. Kalau timbul lumut-lumut ya kita ini maintenance. Masalah yang sering timbul ada korosi, ada kerak. Korosi tadi karena pH rendah. Ini ada H2S, SO4 menjadi H2S. Kerak ada kandungan padatan terlarut dan material anorganik yang konsentrasinya melampaui limit yang tadi. Limit yang tadi itu maksudnya dia sudah data itu diambil karena kalau dia sudah di atas dia teliti bahwa muncul kerak. Makanya ada tadi itu data-data itu tadi. Dari hasil penelitian bahwa ketika melebihi limit dari list tadi itu muncul kerak gitu. Kalau pH sekian muncul korosi. Ya, cara mencegahnya kendalikan itu pH, kerak pada pH. Mikrobiologi kalau misalnya dia suka berjamur atau berarti dia perlu penanganan ini lagi berarti mikrobiologi kan, kontaminasi. Kesimpulan, cooling tower memiliki beragam jenis, bentuk dan ukurannya yang semuanya bekerja dengan prinsip yang sama. Sebuah cooling tower menghembuskan udara melalui aliran air dan air tersebut menghalangi evaporasi, baik itu dari bawah atau ada fan bawah, ada fan atas, ada juga yang dari samping di spray dan di filter dan sebagainya. Umumnya air menetes melalui sebuah lembaran tebal pada lubang plastik yang terbuka. Udara berhembus melalui lubang dengan sudut yang tepat terhadap aliran. Evaporator mendinginkan aliran air. Oleh karena sebagian air telah hilang saat penguapan, cooling tower secara konstan menambah air.
Jadi dia bakalan butuh terus make up water karena kan air yang turun itu kadang sebagian ikut terbawa ke udara seperti itu. Jadi tetap ada butuh make up waternya. Jangan dikasih pas-pas. Oh, jumlah air dingin yang dibutuhkan sekian. Oh, berarti jumlahnya juga pas-pas, tidak mungkin. Pasti ada yang hilang di situ. Makanya butuh make up water, air umpan untuk mencegah perubahan. Jangan sampai tidak cukup kita punya produk ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya? Nah, bertanya penyediaan air pendingin. Maksudnya dapat nih gambarannya kira-kira kayak bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana berbagai jenis klasifikasinya, bagaimana arahnya, alirannya, bagaimana itunya perawatannya.